Adikku, Abdul Wadud Karim Amrullah, di Amerika dipakainya nama ala barat, Willy Amrul. Demikian tulis Buya Hamka dalam buku 4 bulan di Amerika 1953, yang menuturkan saat dirinya membantu sang adik mencari pekerjaan di San Francisco pada 1952. Abdul Wadud Karim Amrullah, atau yang dikenal dengan Auka, adalah saudara Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang dikenal dengan Buya Hamka, seayah namun lain ibu. Seperti penuturan Hamka, adiknya memang sudah memakai nama Willy Amrul agar mudah bergaul dengan orang-orang di negeri Paman Sam. Nanti 30 tahun kelak, nama itu dikenal sebagai pendeta. Ya, pendeta Willy Amrul. Berikut kisah Hamka dan Auka. Auka bertukar kiblat pada 1983, 2 tahun setelah Hamka wafat. Sepanjang hidupnya, Hamka telah berpatri sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Kita semua ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun, tegas Hamka setelah dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada 1975. Hamka adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, juga dikenal sebagai tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Dirinya lah orang yang menetapkan fatwa haram bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama pada 19 Mei 1981. Hamka meletakkan jabatannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia karena merasa ditekan oleh Menteri Agama waktu itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara. Ia memilih mundur ketimbang harus menganulir fatwa tersebut. 9 tahun sebelumnya, ketika Paus Paulus VI berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970, Hamka berkata tegas kepada Presiden Soeharto bahwa ia menolak menghadiri pertemuan dengan pemimpin Vatikan tersebut. Auka dan sang kakak Buya Hamka terlahir dari keluarga yang keislamannya sangat kuat di ranah Minang. Ayah mereka, Muhammad Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah, adalah seorang ulama besar dan merupakan salah satu orang Indonesia paling awal mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Mesir, pencapaian yang kelak diraih pula oleh Buya Hamka. Handa Hamka dan Auka juga seorang pejuang nasional. Ketika sang ayah diasingkan ke Sukabumi, Jawa Barat pada 8 Agustus 1941 lantaran dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda, Auka turut serta. Begitu pula saat ayahnya dipindahkan di Jakarta seiring berkuasanya Jepang ke Indonesia, Auka juga ikut. Sementara Hamka yang 19 tahun lebih tua darinya sudah merantau kemana-mana sejak usia belia. Tanggal 2 Juni 1945, Haji Abdul Karim Amrullah wafat di pangkuan Auka. Saya mengucapkan kalimat syahadat sebagai kata penghabisan dari saya untuk melepasnya. Begitu kata sang ayah, tulis Auka dalam autobiografinya Dari Subuh Hingga Malam, perjalanan seorang putra Minang mencari jalan kebenaran. Beberapa tahun setelah sang ayah mangkat, Auka bertekad berdiaspora ke mancanegara. Awal 1949, ia ikut kapal MS Willem Ruys yang berangkat dari Tanjung Priok menuju Rotterdam. Auka bekerja sebagai tukang binatu di kapal Belanda itu. Setibanya di Belanda, Auka tidak menetap, melainkan turut berlayar ke banyak tempat di belahan dunia lainnya, dari Amerika Selatan, kemudian ke Afrika, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dan disinilah pada 1952, Auka dikunjungi oleh sang kakak yang sudah cukup lama terpisah. Hamka sengaja datang ke Amerika untuk membantu adiknya mencari pekerjaan, dan akhirnya diterima di Indonesia Supply Mission di New York, kemudian di Konsulat Republik Indonesia yang berlokasi di San Francisco. Auka yang di negeri rantau memakai nama Willy Amrul sempat jatuh cinta pada seorang perempuan jelita bernama Sawitri. Namun kasihnya tak pernah sampai karena ayahanda sang pujana nakti, Ali Sastro Amijoyo, yang tidak lain adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika, tidak merestuinya. Usai patah hati, Auka kemudian menikah dengan wanita asli Amerika yang usianya lebih tua darinya dan sudah memiliki seorang anak pada tahun 1957. Namun, perkawinan ini hanya 5 tahun saja bertahan. Di tahun 1970,
Auka berkawin lagi, kali ini dengan seorang gadis blasteran Amerika Indonesia, Vera Ellen Jones, yang bersedia masuk Islam demi menjalani bahtera rumah tangga dengan Auka. Auka memang memboyong keluarganya ke Indonesia pada 1977, namun ia tak pulang ke kampung halamannya di Maninjau, Sumatera Barat, melainkan ke Pulau Dewata, tempat di mana Auka saat itu bekerja. Dari sinilah prahara itu dimulai. Vera ingin kembali memeluk agama asalnya, Kristen. Auka pun diajak serta-merta. Semula Auka menolak mentah-mentah karena latar belakang keislamannya yang sangat kuat. Namun, akhirnya ia luluh demi keutuhan rumah tangga dan ketiga buah hati mereka. Tahun 1981, Auka sekeluarga pindah ke Jakarta. Dan 3 tahun berselang, ia dibaptis oleh pendeta Gerard Pickstone di Kebayoran Baru. Di tahun yang sama, 1983, Auka kembali ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian, ia ditetapkan sebagai pendeta oleh Gereja Pekabaran Injil Indonesia atau GPII di California. Sejak itu, Auka dikenal sebagai nama Pendeta Willy Amrul. Sebagai seorang pendeta, salah satu kewajiban utama Willy Amrul adalah menyebarkan ajaran agamanya, dan misi itulah yang didapat Willy dari lembaga misionaris Kristen di Amerika pada 1996. Ia ditugaskan untuk melakukan syiar agama di kampung halamannya, Sumatera Barat. Tentunya Auka alias Willy tidak langsung memperkenalkan diri sebagai misionaris. Mula-mula ia mengaku sebagai pengusaha dan bekerja untuk Kedutaan Republik Indonesia di Amerika Serikat. Willy memakai nama samaran Badru Amrullah. Misinya berjalan lancar berkat Yanuardi Koto, Ketua Persekutuan Kristen Sumatera Barat yang berasal dari Lubuk Basung. Yanuardi Koto juga seorang pendeta Gereja Protestan Indonesia Barat. Oleh Yanuardi Koto, Willy diangkat sebagai pembina PKSB dan mereka berhasil merekrut anak-anak muda Minang, terutama dari kalangan ekonomi lemah, untuk dikristenkan. Kegiatan yang membuat Buya Hamka menolak bertemu Paulus VI pada 1970. Auka atau Pendeta Willy Amrul menyebut proses pengkristenan tersebut dengan istilah pemuridan. Ia menjelaskan cukup lengkap tentang berbagai tekniknya dalam buku autobiografinya. Tahun 1998, Yanuardi Koto tersangkut kasus. Ia dituding terlibat dalam perkara penculikan gadis 17 tahun bernama Khairia N. Miswah atau disebut Wawah. Beberapa sumber menyebut siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang ini dijebak dan dikristenkan secara paksa. Nama Pendeta Willy Amrul juga disangkut pautkan dalam peristiwa itu. Namun, hingga kasusnya disidangkan di Padang, keberadaan Willy tidak diketahui. Ia rupanya sudah kembali ke Amerika. Willy mencurigai bahwa perkara Wawah sengaja digunakan untuk menjebaknya, sehingga ia buru-buru menghilangkan jejak. Sebagai klarifikasi, ia menghubungi sejumlah instansi internasional, kendati babak akhirnya tetap saja mengambang. Sejak terjadinya kasus Wawah di tanah kelahirannya itu, Pendeta Willy Amrul atau Abdullah Wadud Karim Amrullah alias Auka tidak pernah pulang lagi ke Indonesia, hingga meninggal dunia di California pada 25 Maret 2012. Terima kasih telah menonton video Toko Kata. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini dan membunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.